Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi 14 Februari 2022. Meskipun hari ini sebagian masyarakat kita merayakannya sebagai hari Valentine, tetapi saya tidak membahas tentang cinta ataupun tentang kasih. Kita akan melanjutkan renungan kita dalam seri 3 peluang yang paling berbahaya dalam hidup kita, yaitu uang, seks, dan kekayaan. Hari ini kita akan secara khusus membahas tentang uang. Dan renungan hari ini saya beri judul Mengasihi Allah dengan cara mengasihi uang kita. Apa maksudnya? Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengerti rencana Tuhan ketika Tuhan memberkati kami dengan kekayaan, terutama uang, agar kami bisa mengasihi Engkau dengan cara bagaimana kami memandang uang ini sesuai dengan rencana Tuhan. Buatlah kami mengerti, buatlah kami mampu untuk melakukannya, mengelola keuangan kami dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, di minggu lalu kita sudah belajar bahwa uang, seks, dan kekayaan adalah karunia pemberian yang baik dari Allah. Sehingga kalau ketiga hal tersebut kemudian bisa menjatuhkan seseorang dalam dosa, menenggelamkannya, mengikatnya dalam dosa, itu bukan karena Allah memberikan pemberian yang buruk, tetapi karena di dalam hati kita yang ada masalah, sehingga mengubah pemberian yang baik dari Allah itu menjadi instrumen dosa, menjadi persembahan di kuil berhala kita, di dalam hati kita. Ya, jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah untuk memahami lebih dahulu apa itu uang sebenarnya, apa itu seks sebenarnya, dan apa itu kekuasaan sebenarnya. Sehingga kalau kita memiliki definisi yang tepat sesuai dengan maksud Tuhan, maka kita bisa menyikapinya dengan bijaksana, sesuai dengan potensinya bagi kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan mulai dengan uang. Uang itu apa? Uang dalam bentuk yang paling simpel itu adalah nilai tukar. Bentuknya bisa berupa uang atau logam. Di beberapa peradaban kuno malah berbentuk batu, saudara ya, bayar uang pakai batu. Dan di zaman kita, zaman digital ini, uang berbentuk rekam elektronik, misalnya rekening bank ya, atau akun pembayaran digital seperti saya sebutkan merek OVO, Link Aja, dan lain-lain. Tidak ada uang fisiknya, tetapi ada nilai uang di dalam rekam digital akun kita. Nah, nilai tukar ini berfungsi sebagai perwakilan nilai. Kalau sesuatu dianggap berharga, maka harganya lebih tinggi, lebih mahal. Sedangkan yang lebih mudah didapat atau yang kurang berharga dinilai lebih murah, lebih kecil. Jadi disinilah kita perlu pandai-pandai mengelola kapan dan untuk apa kita memakai uang tersebut. Juga berbicara tentang kepada siapa kita memberikannya atau untuk apa kita menyimpannya. Uang meskipun bukan langsung ciptaan Allah, tetapi ini adalah karunia yang baik dari Allah, karena uang adalah representasi simbolis dari nilai. Ya. Dan ini menjadi isu moral. Isu moral itu maksudnya ini sesuatu yang baik atau jahat karena apa yang kita kejar dengan karunia ini. Kita bisa mengejar yang baik, misalnya dengan membelanjakan hal-hal yang baik, menukarnya dengan hal-hal yang baik, atau kita memberikan demi kebaikan, misalnya mendukung pelayanan, memberikan sedekah kepada yang membutuhkan, korban bencana dan mungkin orang yang sakit, atau kita memakainya untuk hal yang buruk seperti berjudi, menyogok, belanja berlebihan, bahkan bisa mungkin membeli barang-barang yang haram, narkoba, dan lain sebagainya macamnya. Ini menunjukkan apa yang kita nilai dengan hati kita, ya. Apa yang hati kita nilai kalau kita tunjukkan dengan penggunaan uang kita. Dengan kata lain, uang sebagai simbol perwakilan nilai
aslinya bukanlah sesuatu yang jahat, melainkan hanyalah sebuah alat untuk menunjukkan apa yang paling kita hargai. Dengan kata lain, penggunaan uang kita adalah sebuah ibadah. Entah itu menunjukkan bahwa Allah, Yesus Kristus sebagai harta yang paling berharga, hal yang paling penting bagi kita, atau kita tunjukkan bahwa sebetulnya hal lain yang lebih berharga bagi kita, yaitu kita tunjukkan dengan bagaimana kita memakai uang tersebut. Nah, kita perlu hati-hati untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa kalau Allah itu paling berharga, maka harusnya kita memberikan persembahan yang besar, atau kita mengatakan pengeluaran terbesar itu untuk persembahan. Tidak. Allah sebetulnya bahkan telah menetapkan angka, yaitu 10% dari seluruh penghasilan kita. Ini karena Allah bukanlah Allah yang tamak. Ia tahu bahwa kita perlu memenuhi kebutuhan hidup kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita. Bahkan sebetulnya Allah mengerti ketika kita memakai uang kita untuk rekreasi. Ada satu teks dalam Perjanjian Lama di mana Allah menyuruh bangsa Israel membelanjakan uangnya dengan apa yang mereka sukai, lalu mereka disuruh menikmatinya di hadapan hadirat Tuhan. Ya, saya tidak membacakan teks itu. Nah, jadi uang dan kekayaan adalah sesuatu yang baik sebetulnya, tergantung hati kita. Dan uang dan kekayaan adalah salah satu isu yang besar dalam Alkitab. Misalnya, saudara, mari kita lihat secara sekilas dalam 10 hukum Taurat. Dalam 10 hukum Taurat, kita tahu bahwa perintah yang pertama itu seperti kepala, ya, kepala yang mengepalai 9 hukum yang lain. Bunyinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, artinya termasuk uang, maupun seks, ataupun kekayaan atau kekuasaan. Jangan jadikan semuanya itu sebagai ilah kita. Tetapi berkaitan dengan uang atau kekayaan, ternyata perintah-perintah yang lain punya kaitan. Misalnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jadi ini adalah perintah yang berkaitan langsung dengan masalah ekonomi, yaitu bekerja. Tuhan menyuruh kita 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Istirahat itu penting untuk ibadah, untuk kita memulihkan energi kita, bahkan untuk rekan-rekan kerja atau karyawan, bahkan hewan, karena pada zaman dulu itu zaman Alkitab, hewan-hewan itu bekerja di ladang, dan juga punya kebaikan, sisi kebaikan bagi keluarga, karena ada waktu berkualitas bersama. Yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Jadi di sini masalah ekonomi itu punya kaitan dengan bagaimana relasi kita dengan orang tua kita. Ya, jadi perintah ini ada kaitan dengan kekayaan ataupun dengan kesejahteraan. Walaupun saya tidak mengatakan ayat ini berbicara langsung tentang uang, tidak ya. Tapi ada kaitan secara tidak langsung. Yang ketiga, perintah jangan mencuri. Artinya kita harus bekerja. Jangan tamak, jangan egois. Berkaryalah lalu dapatkan penghasilan yang patut kamu terima. Jangan hanya mau uangnya atau jangan hanya ingin kekayaannya. Ya, jangan mencuri. Lalu ditutup dengan perintah ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Karena ini berbicara tentang hati yang penuh dengan nafsu, lalu kalau seandainya kita punya banyak uang, kita bisa membeli semuanya itu. Nah, jadi sebetulnya perintah ini yang berkaitan dengan hawa nafsu ini ada kaitan juga dengan penggunaan uang kita. Jadi kalau kita totalkan, ada setidak-tidaknya 5 perintah yang punya kaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan uang. Kalau kita melihat di Perjanjian Baru, ada banyak saudara-saudara dan kita tidak punya waktu untuk membahas semuanya. Tapi mari kita lihat dari 1 Timotius 6 ayat 3 hingga ayat 15 dan kemudian saya lanjutkan di bagian lain. Ayat 3. Paulus memperingatkan, jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan yang sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seseorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah, saya lompat, ayat 5, yang mengira ibadah itu adalah
suatu sumber keuntungan. Jadi ini berbicara tentang sekelompok orang Kristen yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Tentu keuntungan ekonomis yang dimaksud ya, berkaitan dengan kekayaan. Paulus melanjutkan ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi keuntungan yang bukan finansial. Karena Paulus berbicara tentang rasa cukup, mencukupkan diri. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi kata-kata Paulus ini menggemakan kata-kata dari Ayub saat dia dari kaya menjadi tidak punya apa-apa, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi ini langsung berkaitan dengan orang-orang yang menganggap ibadah itu menghasilkan keuntungan ya, berkat-berkat secara fisik. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi saya perlu memberi peringatan, ini bukan soal kalau begitu kita tidak usah bekerja yang menghasilkan banyak uang. Melainkan sebentar kita akan lihat soal apa yang ia gunakan dengan uang itu. Jadi kata-kata asal ada makanan dan pakaian cukuplah bukan masalah penghasilan kita, tapi soal apa yang kita gunakan dengan uang itu. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesetiaan, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa ayat-ayat ini berbicara bukan masalah berapa penghasilan yang kita dapatkan, seseorang dapatkan dari pekerjaannya. Kenapa saya berkata seperti ini? Ayat ini bukan soal berapa penghasilan. Karena di ayat-ayat berikutnya, mulai ayat 17, Paulus berbicara jelas kepada orang yang kaya. Jemaat yang punya penghasilan yang relatif lebih besar dari jemaat yang lain. Dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi, menjadi seorang Kristen tidak sama dengan menjadi asketik, seperti yang saya jelaskan di khotbah minggu pertama bulan Februari ini. Bukan juga soal kita tidak boleh bekerja yang menghasilkan banyak keuntungan atau kekayaan, melainkan soal apakah Allah, Yesus Kristus, itu harta kita yang paling berharga. Apakah yang kita nilai tertinggi? Salah satunya kita tunjukkan dengan bagaimana kita memakai uang kita. Dan di sini Paulus jelas berkata-kata tentang orang yang kaya, bukan supaya mereka tidak boleh bekerja itu lagi, ya penghasilan yang kaya, bukan, tapi bagaimana mereka memakai uang yang mereka hasilkan. Itu yang menjadi isu. Kemudian, cerdas mengelola keuangan adalah salah satu tanda kedewasaan rohani. Beriringan dengan perintah seperti tadi, yaitu kepada jemaat, kepada orang kaya, Paulus juga memerintahkan agar pemimpin jemaat untuk selektif dalam memberi bantuan, memberikan sumbangan dari gereja, dan memerintahkan jemaat agar bekerja dengan tangannya, agar mencukupi kebutuhan mereka yang paling pokok. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11 dan 12. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Wah, ini kata-kata yang jelas bahwa orang Kristen harus bekerja, ya, jangan malas. Lalu bukan sampai di situ, bukan hanya mencukupi kebutuhan sendiri, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi salah satu alasan mengapa kita harus punya penghasilan selain kita makan makanan sendiri, juga adalah agar kita berkesempatan untuk berbuat baik kepada orang yang berkekurangan. Lalu ada satu perikop yang menunjukkan bagaimana memakai uang sebagai simbol menunjukkan apa yang harusnya uang kita pakai. Ya, untuk apa uang kita pakai? Menunjukkan siapakah Allah kita, apakah dia yang paling berharga, yang ditunjukkan dengan pengelolaan uang yang baik dalam jalan kebenaran, bahkan akan membawa kesejahteraan. Yaitu di dalam Yesaya 55 ayat 1-3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Kenapa Tuhan menyuruh Yesaya berkata-kata seperti ini? Karena mereka pada waktu itu, di zaman Perjanjian Lama, di saat mereka makmur, mereka terjarat pada kenikmatan duniawi. Di saat mereka berkelimpahan, mereka memakai uang itu untuk bekerja sama dengan bangsa kafir, menyembah dewa-dewi kafir, dan akhirnya terjerat dalam berbagai nafsu dan bahkan penyembahan berhala. Sehingga Tuhan menghukum mereka dengan kesusahan. Saya lanjutkan dari ayat tadi. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan Perjanjian Baru, kata-kata barusan, itu kata-kata dalam Perjanjian Baru, artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu akan diberikan kepadamu. Artinya, kalau kita mendahulukan Allah, Tuhan akan mencukupkan kita, akan memberkati kita. Nah, jadi saudara, salah satu tanda kedewasaan rohani ternyata adalah bagaimana kita mengelola uangnya. Apakah sembrono, apakah tamak, ya, rakus, ataukah malah pelit, atau malas, atau sangat rajin karena terobsesi dengan uang. Di sini diberi gambaran orang yang dewasa rohaninya justru akan rajin bekerja, yang pertama. Yang kedua, dia cinta Tuhan sehingga dia memakai uangnya untuk menunjukkan apa yang paling berharga bagi dirinya. Nah, apa bedanya saudara-saudara pemahaman yang benar ini dengan teologi sukses? Setidak-tidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, teologi yang benar memandang uang itu sebagai alat untuk kemuliaan Allah. Allah jelas lebih berharga daripada uang. Bekerja dengan pekerjaan yang baik itu adalah panggilan dari Allah. Efesus 2 ayat 10. Dan kekayaan adalah salah satu berkat dari Tuhan, adalah upah bagi orang yang bekerja dengan baik. Tetapi uang dan kekayaan itu bukanlah akhir, bukanlah tujuan, melainkan uang dan kekayaan itu adalah alat untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Artinya kita pakai untuk menunjukkan siapakah Allah bagi kita. Apakah lebih berharga daripada kekayaan. Jadi entah kita penghasilannya banyak atau tidak, bukan itu masalahnya. Tapi dalam adalah soal bagaimana kita mengelolanya. Ya, itulah mengapa saya katakan mengasihi Allah dengan cara mengasihi uang kita. Jangan dipakai untuk yang bukan makanan. Jangan dipakai untuk sesuatu yang mencelakakan kita. Nah, sedangkan teologi sukses, bedanya mereka memutar jalurnya.
Allah itu sebagai sumber kekayaan. Ya. Kita bekerja untuk Tuhan, misalnya memberi persembahan, rajin pelayanan, agar kita mendapatkan banyak kekayaan. Jadi ini yang sebetulnya menjadi goal mereka. Seberapa manis pun mereka membungkusnya dengan kata-kata yang religius, misalnya berkat Tuhan, ya. Sebetulnya dalam hati mereka, dalam sentral dari teologi mereka adalah Allah itu adalah sumber untuk mendapatkan kemakmuran. Itulah sentralnya. Ya, jadi mereka sebetulnya memandang uang sebagai goal, Allah sebagai alat. Ya, terbalik dari teologi yang benar. Yang kedua, ciri perbedaan yang kedua, teologi sukses akan selalu bahas berkat, berkat, dan berkat. Ada sebuah keengganan untuk membahas apa yang secara eksplisit Alkitab katakan tentang bahaya uang, bahaya kekayaan. Ya, itulah sebabnya judul dari seri ini adalah memaksimalkan peluang yang berbahaya. Karena uang itu sebetulnya berbahaya, betul saudara. Kalaupun mereka tidak terang-terangan menyatakan diri cinta uang, membungkusnya dengan kalimat-kalimat yang manis, ya misalnya diberkatilah untuk memberkati, berilah maka engkau akan diberi, adalah lebih bahagia memberi daripada diberi. Meski hal-hal itu benar, Alkitab mengatakan hal-hal seperti itu, saya mengaminkan. Tetapi bila kita melihat secara keseluruhan, ya pengajaran-pengajaran yang ditekankan, apa yang diulang-ulang, apa yang menjadi fokus, ya sesuatu yang menjadi penekanan minggu demi minggu atau hari demi hari, maka kita akan menemukan adanya keengganan membahas secara terbuka bahwa Alkitab dengan terang-terangan menyuruh kita waspada terhadap uang, terhadap hati kita yang cinta pada uang. Bahkan Alkitab dengan jelas menyuruh kita jangan fokus mengumpulkan lebih banyak uang, melainkan belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Fokuslah pada pertumbuhan kekudusan dan juga pada pekerjaan Tuhan. Misalnya saja, saudara-saudara, Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Contoh lagi, Ibrani 13 ayat 5 hingga 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat ini dengan jelas mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kenapa? Selama hidup kita di dunia ini, uang dan kekayaan itu sebenarnya tidak bisa benar-benar memuaskan kita. Ya, Pengkhotbah berkata di pasal 5 ayat 10, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Di ayat-ayat ini dengan eksplisit mengatakan bahayanya uang itu. Ya. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga, ini memang saya sangat hati-hati mengatakannya. Tapi saudara, biasanya pengajar teologi sukses, biasanya punya gaya hidup yang sangat mencolok, ya. Sedangkan para hamba Tuhan yang benar hidup sederhana, karena mereka dituntut untuk tidak dipusingkan dengan berbagai urusan dunia. Atau saya tidak mengatakan dituntut, melainkan mereka sendiri dengan penuh kesadaran tidak mau dipusingkan dengan berbagai urusan dunia. Sejak zaman Perjanjian Lama, para nabi yang menegur dosa-dosa bangsa Israel, bahkan di saat bangsa Israel sedang di puncak kekayaannya, di puncak kemakmurannya, mereka justru tetap hidup dalam kesederhanaan. Ya, dengan kata lain, meskipun bangsanya melimpah, mereka hidup tetap dalam kesederhanaan. Kenapa? Karena mereka fokus memberitakan firman Allah. Sedangkan bagi penganut teologi sukses, pengajarnya itu selalu ingin tampil menonjol, ya, dengan label diberkati, karena hidup benar di hadapan Allah. Jadi mereka seperti sampel, ya, model.
keluarganya menjadi role model bagi jemaat. Ini loh, kayak gini loh kalau keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, pola ini kemudian saudara di dunia barat, ya, contohnya di Amerika, itu menjadi bahan olok-olokan orang yang tidak menganut kekristenan. Bagaimana banyak pendeta selebriti itu sangat kaya, memiliki pesawat jet pribadi, rumah jutaan dolar, dan lain sebagainya. Nah, apakah di Indonesia lebih baik? Saya tidak mau mengatakannya, tapi kita harus hati-hati, ya. Tidak harus seorang pendeta punya jet dulu, pesawat jet, baru kita simpulkan, oh ini teologi sukses. Enggak, saudara. Lihat bagaimana kehidupan mereka. Lalu bagaimana contoh dengan katakanlah Raja Daud atau Nabi Abraham? Bukankah mereka contoh orang yang diberkati Tuhan? Nah, saudara-saudara, para imam itu adalah keturunan Harun suku Lewi. Mereka tidak mendapatkan tanah pusaka sebab klan mereka dikhususkan melayani di bait Allah. Itulah sebabnya bangsa Israel itu wajib memberikan 1/10, karena itulah penghasilan dari keluarga Lewi. Dan nabi bisa dari suku apa saja, latar belakang apa saja. Mereka dipanggil untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Sering mereka harus meninggalkan profesi mereka lalu melayani sebagai nabi. Dan biasanya mereka itu kemudian hidupnya sederhana, yaitu para nabi itu paling menonjol hidup sederhananya. Sedangkan Daud adalah raja, ya, meskipun dia adalah termasuk nabi karena dia menubuatkan tentang kelahiran Yesus dan dia mendapatkan wahyu dari Tuhan, tetapi dia adalah seorang raja, ya. Dan kemudian kita tahu dalam salah satu kisah Nabi Daud ketika dia jatuh dalam dosa, salah satunya karena kenyamanan, ya, posisinya sebagai raja, dia ditegur oleh Nabi Nathan, seorang nabi yang sederhana. Lalu bagaimana dengan Abraham? Abraham berasal dari keluarga yang kaya, saudara, tetapi saat dipanggil Allah untuk pergi, dia pergi. Dia meninggalkan warisan keluarganya, membawa apa yang memang miliknya, dan di saat ada perselisihan antara anak buahnya dengan anak buah keponakannya Lot, Abraham dengan murah hati memberikan Lot kesempatan memilih tanah untuk dia tempati. Jadi bagi Abraham, kekayaan sama sekali bukan kepeduliannya. Bahkan surat Ibrani mengatakan seperti ini. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia bekerja dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Artinya bagi Abraham, kekayaan di dunia ini tidak penting. Bahkan di saat dia dalam posisi sebagai orang kaya. Apalagi para rasul, saudara, ya. Sebagian dari para rasul itu berasal dari keluarga yang berada, contohnya Rasul Paulus, tapi kemudian mereka meninggalkan itu, menganggap semuanya itu tidak terlalu penting. Mereka fokus pada panggilan mereka sebagai pengajar firman Allah. Akhir kata, saudara-saudara, uang adalah sesuatu yang baik yang harus kita maksimalkan. Ya, kita harus maksimalkan. Supaya pada waktu uang itu tidak lagi bisa menolong kita, kita telah memaksimalkan uang itu untuk kemuliaan Allah, bahkan demi hidup kekal kita. Lukas 16 ayat 9. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Maksudnya, pakailah uang yang ada padamu, ya, cintailah uangmu itu. Artinya, cintailah Tuhan dengan cara kita mengelola uang kita dengan hati-hati. Supaya nanti saat uang itu tidak dapat menolong kita, artinya kita meninggal dunia,
kita sudah maksimalkan untuk kemuliaan Allah. Ya, ini bukan berarti kita diselamatkan karena kita berbuat baik atau kita membayar dengan derma-derma kita, melainkan karena selama di dunia ini kita sudah menunjukkan Allah sebagai harta kita yang paling berharga. Yesus Kristus adalah juru selamat kita, dan kita menunjukkan kita mengasihi Dia dengan penggunaan uang kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.